Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara bahwa upacara siap dimulai. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegap, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor upacara 17 Agustus 2022 siap dilaksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera Sang Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Sang Merah Putih, hormat, gerak.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mari kita mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan kita dan mendoakan arwah para beliau. Semoga apa yang sudah dilaksanakan dalam bentuk perjuangan apapun diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dosa khilaf para beliau diampuni oleh Allah, dan kita bisa mewarisi semangat perjuangan para beliau. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, atas berkah rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusullah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Amanat pembina upacara. Pasukan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Tangannya diangkat, menghadap ke depan, yang kanan bukan yang kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islami wal istiqlal. Wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Para peserta upacara, anak-anakku sekalian, kita saat ini memperingati hari kemerdekaan kita atau istiqlal kita, yaitu 17 Agustus 1945. Sebenarnya peringatan itu atau peristiwa itu merupakan sebuah peristiwa yang tidak dirancang sebelumnya. Jadi kemerdekaan itu tidak ada rencana yang panjang sebelumnya, karena Jepang tidak mungkin akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia karena dia enak menjajah, bisa mengeruk kekayaan kita ya. Terus kita juga, masyarakat kita, rakyat kita itu perjuangannya seperti tidak menemui jalan yang terbuka ya, pada saat itu. Dan ternyata tiba-tiba terjadi perang Pasifik Timur itu ya, perang Pasifik antara sekutu melawan Jepang. Dan Jepang yang memang sudah terdesak merayu orang-orang Indonesia supaya mau berperang bersama dengan Jepang melawan sekutu. Dan itu ya terjadi juga. Namun di luar dugaan, sekutu mengebom pusat komando dari Jepang di Asia Timur, yaitu di kota Hiroshima. Akhirnya dengan dibomnya Hiroshima, putuslah komando Jepang. Dengan putusnya komando Jepang, pasukan Jepang yang ada di mana-mana itu tidak ada yang mengkomando. Nah, dari situ disebut oleh para pejuang kita masa kekosongan kekuasaan ya, di Indonesia itu. Akhirnya para pemuda berinisiatif untuk mendorong para pejuang yang tua-tua untuk segera mengproklamirkan kemerdekaan gitu ya. Sebenarnya tidak siap ya. Tapi ternyata hal itu berkat rahmat Allah. Makanya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang sudah dibaca tadi adalah berkat rahmat Allah. Karena tanpa ada desain, tidak ada rencana ya, tidak ada perebutan sebuah istana yang megah seperti yang ada di game-game itu, tidak ada ya. Seperti yang ada di film-film, tidak ada. Jadi ketika memproklamirkan kemerdekaan di Indonesia ini terjadi kekosongan kekuasaan. Kenapa kok kosong? Jepang sudah menyerah ke sekutu, sekutunya belum datang ke Jakarta. Berarti itu jelas tangan Allah lah yang mengatur semuanya. Dan kemerdekaan Indonesia ini adalah kemerdekaan yang pertama di antara negara-negara yang dijajah. Mungkin sampean belum pernah tahu ya, kalau Indonesia itu proklamasinya itu
proklamasi yang pertama kali. Setelah itu baru negara-negara lain itu yang dijajah punya semangat untuk meniru Indonesia. Akhirnya kemerdekaan Indonesia ini menjadi sebuah efek domino. Ya, negara yang lain juga ingin merdeka. Tidak hanya itu, yang perlu kita ambil sebagai uswah atau contoh adalah di saat perjuangan setelah pasca kemerdekaan itu, ya, di mana peperangan yang sebenarnya terjadi dan skalanya adalah nasional. Perang apa itu? Perang mempertahankan kemerdekaan. Diawali dari peristiwa apa? Perangnya itu diawali dari peristiwa peperangan di Surabaya 10 November. Agustus proklamirkan, September, Oktober, November sekutu baru datang. Ya, sekutu baru datang yang dikira Jepang masih berkuasa di sini. Ternyata semua markas Jepang itu sudah dikuasai orang Indonesia, dan orang Jepang banyak yang bunuh diri dan ditawan. Ya. Menghadapi kenyataan itu, akhirnya tentara sekutu tadi yang membayangkan keadaan yang penyerahan dengan baik-baik saja ternyata mendapat perlawanan. Ya. Kenapa perlawanan itu terjadi? Karena Mbah Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa jihad. Ya. Pernah dengar fatwa jihad? Nah, disitulah pemantik dari perjuangan orang-orang Surabaya. Mestinya tidak hanya Surabaya, karena peperangan itu terjadi beberapa hari gitu ya. Terus yang datang tidak hanya orang Surabaya, ya. Orang-orang di sekitar Surabaya itu dalam fatwa itu orang Islam yang tinggal di radius 60 kilo dari Surabaya itu wajib ikut perang. Itu isi dari fatwa resolusi jihad itu. Ya. Dan itu adalah peperangan awal dari peperangan lanjutan seterusnya. Ya. Dalam peperangan selanjutnya itu hampir semua pondok pesantren menjadi markas perlawanan. Orang-orang Islam mendirikan barisan pasukan. Jadi bukan tentara juga, tapi orang-orang santri ya. Orang-orang santri ini yang dipimpin oleh para kiainya mendirikan kelompok-kelompok perlawanan bersenjata, ya, termasuk di pondok kita ini. Ya. Seperti yang saya dengar dari cerita para orang-orang tua dulu, kalau di pondok ini menjadi markasnya Hizbullah, ya, tentara perlawanan Hizbullah setelah 10 November itu. Ya. Jadi disinilah Kiai Ahmad Arukot itu melatih para tentara, ngasih ilmu-ilmu linweh itu ya, kayak kebal, kayak apa itu. Terus caranya berperang itu bagaimana. Jadi dalam perjuangan itu setelah proklamasi, ya, setelah proklamasi, peperangan yang sebenarnya terjadi, ya, di mana Belanda melakukan agresi. Berapa kali agresi Belanda? 2 kali, ya, 2 kali. Di mana Belanda dengan mudah menguasai ibu kota negara, yaitu di Jakarta dan di Yogyakarta. Akhirnya ibu kota dipindah ke Bukit Tinggi itu ya, Sumatera Barat. Dan salah satu kunci kenapa Belanda mau diajak berunding, di situ kan ada perundingan toh, banyak sekali perundingan, dan puncak dari perundingan antara Belanda dengan para pejuang kita, perundingan apa?
KMB. Apa itu? Konferensi Meja Bundar. Di mana itu? Di Den Haag ya, di Londo kono. Kenapa Belanda mau berunding? Karena Belanda mengalami kerugian besar ketika dia ingin menguasai kembali Indonesia itu, atau Indonesia itu kan wilayah jajahan Belanda, Indische artinya. Asalnya itu Indische, terus orang kita menyebutnya Indonesia, dan istilah Indonesia itu menjadi populer ketika ada Sumpah Pemuda tahun 1928 itu. Akhirnya jadilah nama Indonesia. Jadi sebenarnya yang menemukan nama Indonesia pertama kali itu para wartawan Eropa ya. Karena menyebut wilayah jajahan Belanda itu dengan nama Indische, atau dalam istilah Indonesianya Hindia Belanda. Pernah dengar ya Hindia Belanda? Nah, jadi Hindia Belanda itu ya Indonesia itu. Sehingga wilayah Indonesia sekarang adalah seluruh wilayah yang dijajah oleh Belanda, bukan wilayahnya Majapahit. Dan wilayah Indonesia saat ini separuh dari wilayahnya Majapahit. Sehingga sampai saat ini kita ini belum bisa mengembalikan kejayaan Majapahit. Makanya ojo santai turu main game ya. Kita ini masih umat minoritas di dunia ya. Kita masih diobrak-abrik oleh orang non muslim. Sampai lihat di mana-mana ya. Indonesia ini termasuk target utama karena umat Islam Indonesia dan Nusantara di sekitar Indonesia itu mayoritas. Sampai lihat di Timur Tengah bagaimana nasibnya umat Islam. Bagaimana? Dihabisi semua. Ya, siapa yang menghabisi? Apa orang Amerika? Apa orang Inggris? Bukan. Siapa? Dulure dhewe padha ngaku Islame. Ya, padha ngaku Islame, cuman yang sing menghabisi ini disokong oleh kekuatan sekutu, oleh kekuatan Amerika, Inggris dan teman-temannya. Kedoknya apa? Pemurnian Islam. Sehingga yang mereka perangi adalah orang Islam yang dianggap tidak murni. Siapa itu orang Islam yang dianggap tidak murni? Orang Islam yang mengikuti ajaran Nabi melalui para ulama. Ya, melalui para ulama, dan itulah ajaran yang sesuai dengan ajaran Nabi karena tertulis ya. Ketika para ulama menyampaikan ajaran Islam itu melalui mata rantai ilmu, melalui mata rantai informasi ya. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan lain-lain itu kan menulis ya. Kenapa mereka bisa jadi mazhab diikuti banyak orang? Karena para beliau menulis. Apa kata kuncinya? Menulis. Tidak bermain HP, tidak. Menulis. Sudahkah kita menulis? Sampun. Menulis nama di buku pelajaran masing-masing. Lanjutkan, aja mek nulis nama itu ya, diterus no maneh apa maneh nulis maneh nang kono ono mading ya, di kita ada mading ya, siku latin rek nulis. Dan perjuangan yang paling berpengaruh di dunia itu sebenarnya menulis. Coba bayangkan satu contoh saja, nama Indonesia bisa menyatukan orang-orang dari pucuk Sumatera sampai pucuk Papua ya, gara-gara apa? Tulisan orang Belanda yang jadi wartawan. Dia membuat istilah Indische. Akhirnya oleh orang-orang sini dipakai nama
sebagai sebuah wilayah yang dijajah Belanda ini, Indonesia. Dari nama Indonesia itu akhirnya ada ide muncul untuk menyatukan semua orang-orang yang di bawah jajahan Belanda dengan momentum Sumpah Pemuda. Ya. Gara-gara tulisan tok itu, indise gitu tok. Ya. Makanya menulislah. Ya. Karena kita ini umat minoritas di dunia, ojo santai. Kita ini bakal jadi target penghabisan oleh umat mayoritas yang non muslim. Ya. Jangan lalai, jangan apa? Kita ini masih minoritas. Jumlah kita tidak lebih dari 30%, ya. Tidak lebih dari 30%, hanya 20% lebih. Ya. Dari seluruh umat dunia ini kita hanya 20% lebih, tidak sampai 30%. Gimana? Sik santai. Kita ini jadi target untuk dihancurkan. Makanya kalau sampean lihat di HP apa itu, upaya mengadu domba umat Islam itu luar biasa. Dan mereka sudah berhasil di Timur Tengah. Ya, antar umat Islam yang satu disokong, dikasih uang, dikasih senjata, dikasih ajaran yang menyesatkan. Pokoknya kalau tidak Al-Quran dan hadis, kafir, boleh dibunuh. Akhirnya mereka yang memahami Al-Quran dan hadis melalui tulisan para ulama dianggap kafir dan dibunuh. Yang bunuh orang Islam sendiri. Ya. Dan potensi itu bisa saja terjadi di Indonesia. Potensi perang seperti itu. Dan yang perlu kita ingat, Islam itu dijamin oleh Allah tidak akan pernah hapus dari dunia. Tapi Allah tidak pernah menjamin keberadaan Islam di suatu tempat atau negara atau wilayah. Ya. Tidak ada jaminan. Salah satu contohnya, Spanyol itu di sana 800 tahun dipimpin oleh orang Islam. Dan sekarang beberapa ratus tahun ini dipimpin oleh orang Nasrani, orang Kristen. Orang Islam dihabisi semua. Bacalah sejarah, pelajarilah sejarah, ambil yang baik dan hindari yang buruk. Mudah-mudahan dengan semangat memperingati 17 Agustus 1945 di tahun 2022 ini benar-benar menjadi pemantik semangat kita untuk melanjutkan perjuangan. Masih turu niatnya berjuang, ya. Masih mangan niatnya berjuang, masih main HP niatnya berjuang. Ya opo rek main HP berjuang, ya iso ae. Pikirin dhewe, ya. Karena media saat ini yang paling menguasai komunitas dunia itu adalah HP. Ya. Ojo sampai kita dikuasai HP, kuasai HP, ya. Itulah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegak, gerak. Menyanyikan lagu Hubbul Waton diikuti oleh seluruh peserta upacara.
Pembacaan doa dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengakhiri acara ini, mari kita berdoa memanjatkan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, munajat kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita benar-benar bisa mengambil hikmah dari peringatan ini dan bisa melanjutkan estafet perjuangan para pejuang kita. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana wa khatayana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana mu'minina wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afin hisab. Allahumma alhimna 'ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka wa akrimna minka bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin warzuqna al-istiqamata wal qana'a wa husnal khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Lapor upacara telah selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegap, gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara telah selesai. Setiap pemimpin pasukan membubarkan pasukannya.